Setelah berbagai peristiwa yang mengesankan hubungan yang tegang dan panas antara Istana dan Cikeas, akhirnya Presiden Joko Widodo bertemu dengan pendahulunya, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan berlangsung hangat di halaman belakang Istana Merdeka pada Kamis siang 9 Maret 2017. Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya terlaksana. Pertemuan kedua tokoh yang sudah ditunggu-tunggu itu baru terjadi pada Kamis siang 9 Maret 2017 di Istana Merdeka, Jakarta. SBY merasa gembira dan bersyukur dapat melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi. Indahnya dulu transisi dari saya ke beliau, tradisi politik yang baik. Tentu ini mestinya terus berlanjut di masa yang akan datang. Jadi perasaan saya ya bersyukur, gembira, dan ya ini kalau ada klub presiden dan mantan presiden kan baik seperti ini, kita saling bisa berkomunikasi. Presiden Jokowi memastikan akan melanjutkan tradisi politik yang baik ke pemerintahan berikutnya. Sedangkan terkait pembangunan yang telah dicanangkan sebelumnya akan dilanjutkan secara estafet. Bahwa tradisi politik dari presiden sebelumnya ke presiden berikutnya itu memang harus kita tradisikan. Yang kedua yang berkaitan dengan budaya estafet. Pembangunan yang sebelumnya diteruskan oleh pembangunan presiden berikutnya. Kalau estafet itu terus bisa dilakukan, budaya estafet itu kita miliki. Negara ini gampang mencapai sebuah titik target bagi kebaikan rakyat, bagi kebaikan negara. Saya kira ke depan. Presiden Jokowi juga mengajak SBY berbincang empat mata di beranda Istana Merdeka. Perbincangan itu terbilang singkat karena baru beberapa menit berlangsung. Wartawan diminta mendekat untuk mengikuti sesi tanya-jawab. Selain itu, pertemuan SBY dengan Presiden Jokowi tidak diselingi makan siang. Berbicara banyak hal, baik yang berkaitan dengan politik nasional, baik yang berkaitan dengan ekonomi nasional, ya namanya diskusi kan banyak hal, dan hal-hal yang lain-lainnya. Hal itu diamini SBY dengan menyebut pertemuan itu membahas sejumlah hal, mulai dari memperkuat posisi tawar negara di kancah internasional, hingga menjaga ideologi negara dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kami juga mendiskusikan bahwa ya negara ini harus makin maju, negara Pancasila, negara Bhinneka Tunggal Ika, negara yang mengayomi semua. Dan komitmen beliau ya samalah dengan komitmen saya, komitmen para mantan presiden, ingin membangun negara dan ingin negara kita makin ke depan makin baik. Bagi publik, pertemuan itu bisa dipandang sangat politis sebagai langkah SBY membangun deal-deal politik dengan pemerintah. Hal-hal seperti arah koalisi Demokrat dalam Pilkada DKI putaran kedua, kepentingan Demokrat masuk dalam kabinet kerja pemerintah, hingga kasus mantan Ketua KPK Antasari Azhar dan kasus korupsi Hambalang sepertinya tidak bisa diabaikan begitu saja. Hanya saja SBY menyebut pertemuan itu sekaligus menjadi ajang klarifikasi terkait beberapa hal. Tadi suasananya baik sekali karena dapat dijadikan sebagai ajang tabayun. Dengan demikian seperti yang saya duga beliau tetap percaya bahwa seorang SBY itu juga ingin berbuat yang terbaik untuk negara ini, untuk pemerintahan beliau. Pertemuan Presiden Jokowi dengan SBY diharapkan memberi dampak positif bagi dinamika politik dalam negeri. Pasalnya, transisi SBY ke Presiden Jokowi masih menyisakan pekerjaan yang saling bersinggungan. Ya tentunya pertemuan para tokoh ya, siapapun tokoh itu dilakukan secara terbuka oleh Presiden, mudah-mudahan memberikan sinyal positif bagi siapapun, karena apapun Presiden Jokowi dan juga Pak SBY, Presiden 10 tahun, tentunya ada beberapa pekerjaan yang bersinggungan di dalam pemerintahan itu. Dan kita saling menghormati dan mudah-mudahan pertemuan ini juga
menjadi signal yang positif bagi dunia internasional. Pertemuan SBY dengan Presiden Jokowi memang layak diapresiasi. Pengamat politik LIPI, Syamsuddin Haris menyebut, ajang silaturahim di antara pemimpin bangsa sangat dibutuhkan untuk menciptakan situasi yang kondusif. Bagaimanapun silaturahim di antara pemimpin bangsa kita itu memang dibutuhkan. Saling menyapa, ya walaupun cuma mungkin sekedar makan siang atau mungkin juga lebih banyak basa-basinya. Tapi bagaimanapun itu akan sangat bermanfaat, akan sangat positif jika dilihat oleh publik masyarakat kita, khususnya di level bawah. Itu artinya ada suasana damai di antara pemimpin-pemimpin politik. Dan itu tentu saja akan menciptakan situasi yang kondusif. Pertemuan Presiden Jokowi dan SBY awalnya disampaikan oleh Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan ke Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Mensesnek kemudian menindaklanjutinya. Staf khusus Presiden Johan Budi juga mengatakan, pertemuan SBY Jokowi ini terselenggara atas permintaan SBY. SBY sendiri memang sudah lama berkeinginan bertemu Jokowi. Keinginan itu diungkapkan saat jumpa pers di kantor DPP Partai Demokrat pada Rabu 1 Februari lalu. Kalau saya bisa bertemu beliau, niat saya ingin bicara dengan beliau secara belak-belakan. Siapa yang melaporkan pada beliau, yang memberikan informasi atau intelligence kepada beliau, yang tadi itu menuduh saya mendanai aksi damai 411, menunggangi aksi damai itu, urusan pemboman dan juga urusan makar. Saya ingin sebetulnya melakukan klarifikasi secara baik. Dalam suatu jumpa pers awal Februari lalu, SBY sempat mengatakan bahwa ada pihak yang menghalangi pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Bagi Partai Demokrat, pertemuan Presiden Jokowi dengan SBY menjadi tonggak yang baik untuk menjaga silaturahim sekaligus membahas hal-hal yang terbaik bagi bangsa ini. Ini lebih pada silaturahmi ya, silaturahmi lalu bicara hal-hal berkenaan dengan kebangsaan, misalnya tadi bagaimana Pak SBY, Pak Jokowi bersama-sama bicara soal pembangunan negeri ini, bagaimana soal estafet pembangunan antara pemimpin yang lebih dulu, lalu dilanjutkan pemimpin yang sekarang, mana hal-hal yang baik bisa dilanjutkan, hal-hal yang kurang baik disempurnakan, lalu juga bagaimana dukungan sepenuhnya Pak SBY pada pemerintahan Pak Jokowi yang boleh dikatakan sudah berjalan setengah jalan ya, 2,5 tahun. Kami mendukung sepenuhnya ya yang sedang berjalan ini. Tentu kami memberikan masukan-masukan yang terbaik. Jadi sebagai kawan yang baik tentunya kan memberikan masukan-masukan, manakala juga harus ada hal-hal yang bersifat kritik atau apa, itu kan hal-hal yang baik saja ya. Sebelum bertemu SBY, Presiden Joko Widodo telah bertemu dengan sejumlah tokoh politik, mulai dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri hingga Ketua Umum partai politik lainnya. Pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terjadi pada Senin 21 November 2016. Pertemuan membahas perkembangan politik dan ekonomi terkini. Presiden Jokowi juga bertemu Ketua Umum Golkar Setia Novanto. Pembicaraan mereka terkait kondisi kebangsaan yang dirongrong isu perpecahan dan dugaan upaya makar. Berikutnya pada Selasa 22 November 2016, Presiden Jokowi bertemu Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Pertemuan membicarakan upaya tumbuh kembangnya paham radikalisme di Indonesia. Selain bertemu Surya Paloh, Presiden Jokowi juga bertemu Ketua Umum P3 Romahur Muzi. Dalam pertemuan itu, Presiden menegaskan bahwa aksi massa harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Tak hanya itu, Presiden juga bertemu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Kini, Presiden dan mantan Presiden yang selama ini dikesankan berseteru sudah bertemu dalam suatu jamuan minum teh di beranda belakang istana. Hanya saja, detil yang mereka bicarakan atau kemungkinan adanya kesepakatan politik tertentu masih menyisakan tanya.
Namun di balik semuanya, masyarakat berharap pertemuan itu akan menurunkan suhu politik Indonesia yang belakangan begitu memanas. Tim Liputan Berita 1.